Debatin omongan gua. Indonesia belum pantas boikot. Enggak, sebenarnya lu pada tahu nggak sih makna dari boikot itu apa? Boikot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes. Terus yang lagi lu pada lakuin ini apa, Bos? Segel, saya pasrahkan, kami serahkan kepada pihak daripada guru-guru kita untuk silakan bernegosiasi dengan pihak-pihak Alfamart dan pengelola atas layaknya dan baiknya itu harus seperti apa. Allahu Akbar. Kalau harus disegel, kita segel di sore hari ini. Allahumma sholli ala bayyik wa ala alihi. Kita dengar dari tuntutan MUI tadi, sebelum ada etikat baik dari pihak Alfamart terutama pengelola ataupun karyawan, dan ada mediasi-mediasi lainnya termasuk mencabut daripada laporan kepada Polres Ciamis untuk guru-guru kita, sebelum ada etikat baik maka lebih layak dan lebih baik tutup Alfamart Raja Desa, betul? Disegel. Takbir! Allahu Akbar! Di sisi lain Alfamart ditutup, kita senang juga, betul? Tetapi ada mirisnya, berarti belum ada itikat baik, betul? Masih melanjutkan pelaporan, betul? Tetapi harapan mudah-mudahan sebagaimana yang kita harapkan, islah damai, tidak ada hal apapun. Dulu kita sudah ada di sana, alhamdulillah. Ada acungan jempol, berarti ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Itukah boikot, Bos? Dengan lu ngerusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan. Itukah boikot yang lu pahami? Lu pada tahu kagak karyawan yang lu boikot itu juga saudara sebangsa kita, Bos? Kok hobi banget hidup lu nyusahin orang? Tapi kan Bang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral. Cariin. Coba cariin. Enteng bener kelakuan lu pada ya. Tahu nggak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? Lu sampai mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung? Entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu. Pada mikir sampai sana nggak lu? Minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong. Lagian boikot kok nanggung-nanggung. Semua barang yang lu pakai no buatan Amerika. Kabar terbaru bahwa Intel akan berinvestasi ke Israel hampir 400 triliun rupiah. Jadi perusahaan apa saja sih yang memakai Intel? Banyak banget perusahaan yang bekerjasama dengan Intel. Dari perusahaan laptop seperti HP, Dell, Lenovo, bahkan Razer, Nintendo Switch Gaming Companies, dan juga Samsung, dan juga Google, dan juga Amazon. Semuanya bekerjasama dengan Intel. Jadi kalau mau boikot produk-produk berhubungan dengan Israel, kayaknya zaman sekarang akan benar-benar susah. Kalau emang kalian mau boikot Starbucks, kalau kalian emang mau boikot produk Israel, nggak usah datang ke Starbucks teriak-teriak marahin staff yang ada di situ dan marahin semua pengunjung yang ada di situ untuk berhenti mengkonsumsi Starbucks. Kalau kalian videoin itu dan kalian kira itu adalah hal yang keren, seluruh dunia harus applause. That's not cool at all. Mungkin mereka ngelakuin ini karena ngelihat di luar negeri juga seperti ini, tapi itu di luar negeri di mana mencari pekerjaan itu sangat mudah. Sedangkan di Indonesia mencari pekerjaan itu sangat susah. Kalau kalian melakukan hal itu, datang situ marah-marah, kalian bayangin kalau misalnya semua pegawai di situ dipecat dan mereka harus kehilangan pekerjaannya gara-gara kelakuan kalian. Gara-gara kelakuan kalian yang ingin membela tapi malah menyusahkan orang-orang kita sendiri. Berapa banyak tulang punggung keluarga yang kerja di Starbucks yang susah-susah untuk tes dan kerja di Starbucks, dan itu semua nggak mudah. Jangan gara-gara hanya 1-2 orang yang mengira aksi mereka bisa mengubah dunia, tapi malah menyusahkan orang lain dan bisa aja menjadi penutup pintu rezeki bagi orang lain. Jadi kalau memang mau boikot produk Israel, it's fine, nggak ada yang larang sama sekali. Tapi nggak usah melakukan hal seperti itu karena di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda. Kalau di luar negeri orang umur 50 tahun cari pekerjaan masih gampang. Di sini anak usia produktif itu aja susah banget untuk mencari pekerjaan yang baru. Jadi jangan sampai gara-gara ulah kalian orang jadi kehilangan pekerjaannya.
Kalau ada yang bilang lagi kan bisa cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan itu nggak mudah. Dan kalau emang kalian mau orang pindah dari perusahaan yang pro Israel itu, kalian bukakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mereka. Karena nggak semua dari mereka juga mau bekerja di situ. Tapi mereka bekerja karena memang itu adalah tuntutan untuk hidup. Jadi alasan Palestina belum merdeka itu karena Palestina itu didukung sama orang-orang munafik seperti Felix Xiao. Felix Xiao bilang, tidak waras kalau masih pakai produk yang jelas-jelas membantu Israel. Satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu kayaknya nggak waras gitu kan. Bos Instagram Mark Zuckerberg itu salah satu donatur terbesar loh untuk Israel. Mark juga pernah bilang Hamas itu adalah teroris. Jadi saat Felix Xiao pakai Instagram, produk yang jelas-jelas membantu Israel, tanpa disadari sama Felix Xiao, dia itu sudah setuju dengan Mark Zuckerberg bahwa Israel harus didukung dan Hamas adalah teroris. Elon Musk, bos Twitter X itu jelas-jelas loh mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi, setiap pendukung Palestina ketika mereka pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka sudah setuju dengan Elon Musk bahwa Gaza harus dibom. Jadi jelas ya, selama orang-orang munafik ini masih pakai Instagram, masih pakai Twitter X, tidak akan Palestina merdeka. Karena setiap kali mereka pakai Instagram, pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Mark Zuckerberg, mereka telah mendukung Elon Musk. Yang artinya, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi kalau mau Palestina merdeka gampang kok. Segera tutup akun Instagram dan Twitter X kalian, stop dukung Mark Zuckerberg, stop dukung Elon Musk, yang jelas-jelas mereka telah membantu Israel ngebom Gaza. Ayolah, jangan jadi manusia munafik. Allah paling benci sama manusia munafik. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Air mineral banyak yang lain. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Barai bagaimana? Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Orang-orang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube. Konten mereka ditonton banyak orang. Ya Google dapat duit dari iklan-iklan yang dipasang orang di YouTube. Ya Ustadz yang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube, ya tentu saja mereka juga dapat duit sih, dapat iklan, ya. Ustadz Adi, Ustadz Somad tuh dapat duit dari iklan, iklan pendukung Yahudi, ya, dapat bagian dari pendapatan pendukung Zionis itu gitu loh. Tapi yang didapat Google itu lebih banyak tentu saja. Jadi intinya yang bikin konten pengguna-pengguna Android, pengguna Google Map itu ya kalau ngaku anti Israel berkaca dulu lah gitu. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Dan nggak nolong juga Anda boykot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boykot apa? Gue mau nanya produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boykot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih Mike. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Ini mereka nonton di mana? YouTube. Jangan pakai YouTube. Gak bisa.
Nggak, pola berpikirnya nggak seperti itu. Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Izin Ustadz, terkait Palestina kami akan berdiri tegak, namanya penjajahan di atas dunia ini tidak boleh ada. Izin bertanya Ustadz sebelumnya, karena kami orang awam, apakah boikot MUI itu sifatnya mutlak atau mengikat kalau misalnya kita nggak ngikutin sebagai muslim? Jadi apakah yang masuk dalam tubuh kita ini haram, diharamkan atau bagaimana? Terus yang kedua Ustadz, kalau misalnya itu mengikat, haram, titik haram, tidak ada koma. Bagaimana nasib karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan terlist tersebut? Ini bagaimana? Apakah mereka memakan penghasilan haram? Ini sangat awam sekali tentang itu. Dan terus yang kedua adalah, kalau boikot ini berhasil, ternyata perusahaan mengalami kemunduran. McD contohnya, McD itu ada 279 cabang di Indonesia. Anggap satu cabang ada 10 orang, berarti ada 2.700 orang di dalam tersebut. Itu hanya McD saja Ustaz. Ada Starbucks, ada berapa ribu orang. Ada KFC, berapa ribu orang. Banyak sekali yang bergantung hidup di sana. Itu kan juga saudara kita Ustaz. Dari karyawan-karyawan itu ada seorang ayah perlu untuk memberi makan putranya, perlu memberi nafkah kepada istrinya. Ini bagaimana Ustaz? Apakah kita mengutamakan kemerdekaan dulu atau perut dulu? Karena biasanya kalau misalnya perut sudah lapar, ini jangankan kemerdekaan, kita damai aja susah Ustaz. Mohon dibantu bimbing agar kami juga dapat pandangan yang baru. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak Alfamart Raja Desa menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang terjadi kepada pihak MUI Kecamatan Raja Desa dan pihak panitia aksi bela Palestina serta kepada seluruh masyarakat Kecamatan Raja Desa. Atas kejadian ini kami akan jadikan bahan evaluasi untuk pembinaan kualitas pelayanan ke arah yang lebih baik lagi. Dengan mediasi yang telah dilaksanakan ini, kami dari pihak Alfamart Raja Desa dan MUI Kecamatan Raja Desa dinyatakan islah dan selesai. Kami dari manajerial Alfamart Raja Desa mendukung atas aksi bela Palestina di wilayah Kecamatan Raja Desa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islahnya antara pihak MUI Kecamatan Raja Desa dan pihak Alfamart yang ada di Kecamatan Raja Desa, maka segel dibuka kembali. Bantuan Alfamart. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa mah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat Rasulullah amin. Anda syakirin hamdan na'imin hamdan yukafiru majidat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma